Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Parbita Renzo. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan unit lampu mini proyektor dari MT Star dengan tipe M101. Ini adalah lampu utama yang bisa kalian gunakan untuk motor maupun mobil yang sudah support dengan tipe H4. Untuk tipe lampunya saya memiliki varian cut off yang flat ya. Untuk hasil sorotnya ini putih dan putih atau lampu dekat putih dan lampu jauh warna putih ya. Dan memiliki devil eyes berwarna ice blue. Nah, ini sudah dilengkapi dengan devil eyes di bagian lensanya. Untuk spesifikasi singkatnya di lampu ini yaitu bahannya aluminium dan voltasenya DC 12-60 volt dan powernya memiliki 33 watt di low beamnya dan high beamnya 55 watt. Untuk varian warnanya putih dan putih. Dan langsung saja kita buka isi kardusnya. Untuk tampilan kardusnya ini mewah, hampir sama dengan kardus jam tangan yang bagus ya. Dan di dalamnya seperti ini hanya busa dan ada satu lampu mini proyektor. Tampilan lampunya seperti ini. Di bagian atas memiliki cakang yang berwarna biru menyala dan di dalamnya lagi itu ada bolnya, jadi tertutup oleh cover yang berwarna biru. Dan di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan kipas pendingin. Untuk dimensinya sedikit kecil ya. Dan di bagian belakang sudah dilengkapi dengan soket H4 yaitu memiliki 3 pin, yang mana ini adalah massa, lampu dekat dan lampu jauh. Ketika ini kalian gunakan di mobil yang arusnya terbalik atau menggunakan massa, jadi ini sudah support, tinggal pasang saja sudah PNP tanpa kalian merubah arus ya. Dan di bawahnya lagi sudah dilengkapi satu kabel. Nah, ini fungsinya untuk menyalakan lampu devil eyes-nya. Jadi kalian bisa nyambungkan di mode lampu kota atau lampu senja. Ini untuk menyalakan devil eyes-nya yang berwarna biru ya di bagian kacanya ini. Dan kita buka di bagian lensanya. Ini terdapat dua lensa. Yang bawah adalah lampu low beam dan bagian atas adalah lampu high beam. Ini lampu high beamnya menggunakan laser ya, tidak menggunakan sistem pantulan cahaya di bagian bawahnya. Ini sudah diganti dengan kipas pendingin di bagian bawah. Jadi ini lebih ringkas lagi dan lebih simpel menurut saya daripada yang sebelumnya yang biasanya memiliki kipas pendingin di bagian belakangnya. Dan sekarang hadir menggunakan kipas pendingin di bagian dalam, itu lebih simpel lagi ya. Hanya saja diameternya lebih kecil daripada yang kipas di bagian luar sini. Dan di bagian lensa ini warnanya sudah purple lens atau blue lens. Nah, kalian bisa lihat sendiri seperti ini blue lens. Jadi ada pelangi-pelanginya di bagian lensanya. Dan blue lensnya pun sangat gelap ya, menurut saya ini sudah bagus menurut saya dan premium banget tampilannya. Dan ditambah dengan adanya cakang di bagian atasnya ini berwarna biru menyala. Jadi ini mempercantik tampilan dari lampu mini proyektor. Dan di bagian dalamnya sudah terdapat dua baut kanan kiri. Dan ini fungsinya untuk menyetel kemiringan lampu ya ketika kalian menggunakan di mobil. Jadi itu biasanya miring. Kalian bisa disetting bagian kanan kiri ini. Kalau sudah ngerasa cocok dan sudah lurus, kalian bisa kencangkan di bagian baut di kanan kiri ini. Untuk pemasangannya sangat mudah sekali. Ini tipenya soket H4 ya. Jadi buat motor yang sudah menggunakan soket H4 itu bisa menggunakan lampu ini, dan juga mobil juga bisa. Dan truk pun juga bisa karena ini sudah support 12 volt sampai 60 volt. Jadi aman jika kalian menggunakan untuk truk maupun travel. Lampu ini memiliki dua emitter chip, yaitu bagian bawah ada lampu low beam dan bagian atasnya adalah high beam. Untuk high beamnya berada di dalam sini ya. Ini posisinya paling depan dan sejajar dengan lensa yang paling atas. Dan dilengkapi dengan chip LED kecil. Ini adalah devil eyes yang berwarna ice blue. Dan di bagian depannya ada lempengan plat. Ini untuk hasil cutoff-nya. Untuk jenis chip LED yang digunakan lampu high beam maupun low beamnya yaitu tipe COB. Dengan penataan kabelnya ini sangat rapi sekali. Jadi di bagian depan ini adalah kabel untuk lampu high beamnya. Dan di bagian belakang ini sudah jajar rapi ya. Ini sangat bagus sekali finishingnya, dan bagian catnya ini sudah bagus menurut saya. Kita ukur berapa diameter dari unit lampu ini. Di bagian lensa luar memiliki ketebalan 35,8 mili. Panjang keseluruhan dari ujung lensa depan sampai ke soket tengah yaitu 76,1 mili. Panjang keseluruhan dari ujung lensa sampai ke belakang pin soket yaitu 115 mili. Lebar diameter belakangnya 22,2 mili. Diameter kipas dalamnya 23,5 mili. Ini lumayan kecil ya daripada mini proyektor lainnya yang menggunakan kipas di bagian belakangnya. Dan saya akan mengukur berapa real power yang dihasilkan dari unit lampu mini proyektor MT Star dengan tipe M101. Kita coba lampu devil eyes-nya. Ini warnanya ice blue seperti ini. Jadi tampilannya tuh sangat bagus ya. Sudah dilengkapi dengan devil eyes, karena sekelas lampu mini proyektor seperti ini itu jarang dilengkapi dengan lampu devil eyes. Untuk powernya 13 watt devil eyes-nya. Start awal low beamnya 38 watt. Start awal high beamnya 43 watt. Dan saya akan mengukur berapa angka stabil yang dihasilkan dari lampu low beamnya selama 30 menit ke depan.
30 menit berlalu, angka stabilnya menetap di angka 38 watt di lampu low beamnya. Angka stabil sangat bagus sekali di sekelas mini projector di angka stabil 38 watt. Jika kita rinci pada spesifikasi di deskripsi, itu low beamnya 33 watt. Kita akan tunggu selama 30 menit ke depan untuk melihat angka stabil dari lampu high beamnya. Ya, selama 30 menit ke depan ini angka stabilnya mencapai 44 watt. Tadi start awal 43 watt dan sekarang naik satu tingkat yaitu 44 watt. Jika kita lihat secara rinci di deskripsi, itu lampu high beamnya 55 watt. Dan setelah kita coba hasil realnya ini mencapai 4 watt di angka stabilnya. Jadi low beamnya 33 watt naik menjadi 5 tingkat yaitu 38 watt di angka stabilnya, dan lampu high beamnya 55 watt itu turun 11 tingkat ya. Itu angka stabilnya mencapai 44 watt. Dan saya akan mengukur berapa suhu terpanas yang dihasilkan dari lampu mini projector MT Star dengan tipe M101. Ya, suhu terpanas yang dihasilkan dari unit lampunya yaitu 67,1 Celcius. Ini sangat panas sekali dan dia tidak memiliki driver eksternal ya. Hanya mengandalkan kipas pendingin di bagian bawahnya untuk menstabilkan suhu. Buat kalian di kemana-mana, karena setelah ini saya akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari sorotan lampu low beam maupun high beamnya, dan juga akan melihat seperti apa hasil karakter sorotan lampu dari MT Star dengan tipe M101. Hasil sorotan lampu low beamnya seperti ini ya. Jadi karakter cahayanya ini sangat bagus sekali, dan di bagian atas nih flat rata dan memiliki garis blue line yang lumayan tebal di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya sudah terbentuk cutoff juga. Ini ada garis oranye ya, di bagian bawahnya itu ada biasnya sedikit, dan bagian kanan kirinya semakin bias. Hasil jarak cahaya yang dipancarkan ini kurang lebih lebarnya nih 6 meter ya, dari ujung kanan sampai ujung kiri itu kurang lebih 6 meter, dan memiliki tingkat ketebalan cahaya yang sangat lumayan tinggi ya. Ini baru menggunakan satu buah lampu mini projector. Dan di bagian tengah ini ada titik fokus, yaitu seperti kantong Doraemon. Ini adalah kontras yang lumayan tinggi ya di bagian tengahnya. Untuk di bagian bawah sama sampingnya ini kontrasnya sedikit mengurang ya. Jadi titik fokus berada di tengah. Ini adalah hasil lampu high beamnya. Di bagian atas terdapat persegi panjang, itu lampu jauhnya, dan sedikit memiliki bias di bagian kanan kirinya, yaitu ada kuningnya sedikit, dan di bagian bawah memiliki bias bentuknya seperti bulan sabit, itu efek dari lensa. Jadi ini adalah efek dari lampu jauhnya ketika dinyalakan memiliki bias yang berbentuk bulan sabit. Saya akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari sorotan lampu low beamnya. Dari unit lampu sampai ke dinding itu jaraknya 5 meter. Jika kalian lihat secara dekat, ini hasil cutoffnya sangat bagus sekali ya. Ini lumayan tebal kontrasnya, dan kita akan mengukur berapa lux yang dihasilkan dari lampu low beamnya. Di bagian tengah 800 lux, kita beralih ke pinggir. Ini semakin turun ya, 700 lux. Ini biasnya semakin ke pinggir itu 500 lux. Kita pindah ke bawah. Ini semakin ke bawah turun 300 lux. Sedikit ke atas nih naik ke 500 ya. Jadi titik fokus berada di tengah, dan kita akan mencoba berapa titik tertinggi yang dihasilkan dari sorotan low beamnya. Titik tertinggi yang dihasilkan dari sorotan low beamnya ini berada di 936 lux. Ini lampu low beamnya di angka stabil 38 watt. Kita coba untuk mengukur lampu high beamnya. Ini hasil sorotan lampu high beamnya. Jadi kotaknya ini lumayan panjang ya, dan memiliki bias sedikit kuning di bagian kanan dan kirinya. Dan kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu high beamnya. Di bagian pinggir memiliki bias 400 lux, meningkat 700. Semakin ke tengah lagi ini semakin meningkat menjadi 800 lux. Kita akan mengukur berapa tertinggi yang dihasilkan dari sorotan lampu high beamnya.
titik tertinggi yang dihasilkan dari lampu high beamnya yaitu mencapai 1551 lux. Ini paling tinggi di bagian kotak bawah ya. Untuk bagian kotak atasnya ini sedikit mengurang di 800 lux. Jadi ketika saya turunkan di bagian bawah, ini adalah hasil sambungan cahaya dari low beam maupun high beamnya menjadi satu, itu tembus 1551 lux di angka stabil 44 watt di high beamnya. Oke, berkalian jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan mencoba hasil sorotan lampu di media yang sangat luas. Kita coba lampu Devil Eyes-nya yang berwarna ice blue. Hasilnya seperti ini hampir mirip dengan hasil sorotan lampu ya. Berbentuk cut off juga, hanya saja di bagian tengah ini kosong. Jadi itu bulat hitam hanya di pinggiran saja. Dan hasilnya sangat bagus sekali ya. Ini lumayan terang di bagian lampu ice blue-nya. Dan kita coba di lampu utamanya. Ini adalah hasil sorotan lampu low beamnya. Ini lampu bawah. Untuk hasilnya ini sangat bagus sekali ya. Cut off-nya ini sangat rapi sekali. Hampir menyamai lampu biled proyektor yang 3 inch atau 2,5 inch. Ini hasil cahayanya sangat merata ya dan lebar sekali jangkauannya. Dan di bagian atas ini ada garis blueness, masih terlihat jelas ya. Di bagian blueness-nya ini sangat lebar sekali. Untuk hasil cut off-nya di bagian bawahnya ini juga bagus, juga rapi dan ada sedikit bias berwarna kuning. Untuk di bagian tengah ini ada titik fokus ya. Kita perdekat lagi. Nah, ini adalah titik fokus. Namun jika kita lihatkan sedikit jauh, itu sedikit kontras ya. Jadi hasilnya itu merata, bagian kanan dan kiri ini hampir sama. Ini baru menggunakan satu buah lampu mini proyektor. Apabila kalian menggunakan satu set kanan kiri, mungkin hasilnya akan lebih bagus lagi dan lebih merata lagi. Untuk jarak kamera sampai ujung sana itu ada rumah, itu kurang lebih 100 meter ya jaraknya. Ini masih terlihat jelas dan masih terang ya. Untuk kontrasnya ini sangat bagus sekali. Di warna putihnya di angka 6000 Kelvin. Ini masih menggunakan lampu low beamnya, belum menggunakan lampu high beamnya. Kita coba lampu high beamnya. Ini low beam, ini low beam, ini high beam, low beam, high beam. Ya, perbandingannya lumayan ya. Ini untuk lampu high beamnya menggunakan laser. Di bagian atas terbentuk persegi 4. Ini kotaknya tidak terlalu tinggi, namun lumayan lebar ya. Jika kalian menggunakan satu set, mungkin ini akan lebih melebar lagi di bagian lampu high beamnya. Hasil lampu low beamnya ini berada di angka stabil 38 watt dan high beamnya berada di angka stabil 44 watt. Jadi cut off-nya ini mirip dengan lampu biled 3 inch yang ukuran besar, namun ini versinya mini proyektor ya. Ini ukurannya sangat kecil sekali dan minimalis sekali. Dan kelas lampu mini proyektor ini hasil karakter cahayanya paling rapi yang pernah saya review ya. Dan juga powernya lumayan besar dan ini paling tinggi menurut saya yang pernah saya review di sekelas lampu mini proyektor. Dan ini bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin menggunakan unit lampu ini karena ini sangat mudah sekali pemasangannya tanpa membongkar mika maupun bobok bagian reflektornya ya. Ini sudah PNP di soket H4. Buat motor maupun mobil yang sudah support dengan soket H4 jangan khawatir, ini sudah PNP, jadi kalian sangat mudah sekali untuk pemasangan lampu ini. Ya, di saat situasi penerangan lampu di jalan ini masih menyala semua, ini hasil kontras cahayanya sangat bagus sekali dan memiliki cut off yang sangat rapi ya. Ini satu jalan sudah dikuasai oleh lampu mini proyektor ini sangat bagus sekali, jangkauannya sangat luas. Ini baru menggunakan satu buah lampu. Jika kalian menggunakan satu set kanan kiri itu akan lebih merata lagi hasilnya. Dan di bagian bawah memiliki hasil bias cut off, ada sedikit kuning ya di bagian bawahnya. Di bagian atas ini memiliki garis blue lens. Ini sangat terlihat jelas dan di bagian bawahnya lagi ini memiliki kantong Doraemon, di mana itu adalah titik kontras tertinggi yang ngumpul di bagian tengah. Dan di bagian bawah dan sampingnya itu sedikit bias ya, jadi kontrasnya sedikit menurun. Dan kita coba lampu high beamnya. Low beam, high beam, low beam, high beam. Jika kita lihat seperti ini, lampu high beamnya tidak terlalu kontras, ini masih dominan lampu low beamnya. Namun pada angka stabilnya itu lebih tinggi lampu high beamnya di 44 watt. Jadi hasil high beamnya ini menguasai satu jalan aspal ini ya, tidak terlalu lebar karena ini menggunakan satu buah lampu. Jadi buat motor maupun mobil ini sudah PNP di soket H4 ya, jadi pemasangannya sangat mudah sekali. Untuk jarak lampu ini sampai ke ujung sana itu ada rumah, itu kisaran kurang lebih 40 meter ya. Ini masih terlihat jelas dan kontrasnya sangat bagus sekali. Ini hampir menyamai hasil lampu proyektor yang berukuran 3 inch ya. Untuk hasil outputnya ini sangat terang sekali dan karakter cahayanya sangat mirip sekali ya. Ini rapi sekali bagian atas dan bawah, dan kanan kirinya memiliki bias yang berbentuk garis juga ya. Semakin tajam di bagian ujung kanan dan kirinya. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video ini. Buat kalian baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Apabila ada pertanyaan di seputaran video ini, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.